Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Hari ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah karena kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Dan tepat pada hari ini, kita juga bersyukur bersama-sama merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-31. Nah, walaupun pada perayaan kali ini kita harus merayakannya secara online, tapi kita tetap bersemangat dan bersukacita merayakannya bersama-sama. Saya juga percaya Bapak Ibu, kita semua sekalian merasakan kasih Allah yang besar untuk gereja kita. Mari sebelum mulai ibadah kita bersatu terlebih dahulu. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita bersatu. Pertolongan kita dalam ibadah HUT GKRAP adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Ya, sebuah ayat berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, mari bersama-sama kita naikkan pujian sungai sukacitamu." Kita naikkan pujian ini sambil bertepuk tangan bersama-sama. Tepuk tangan, kita naikkan pujian sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalirkan aku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu menikmati aku.
kita tundukkan kepala kita. Ya Allah yang Maha Besar, sesungguhnya kehidupan ini berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau menyelamatkan kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, dan Roh Kudus yang senantiasa menuntun kami berjalan dalam jalan-Mu. Hari ini kami bersyukur dapat merayakan hari ulang tahun gereja kami, sekalipun di tengah pandemi ini. Ya Allah, biarlah melalui ibadah ucapan syukur hari ini, kami sebagai satu tubuh Kristus bersama-sama memberi diri untuk hidup bagi-Mu dan gereja-Mu. Inilah persembahan kami dan kerinduan kami. Kiranya Engkau berkenan dan menikmati ibadah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mau bertanya. Menurut Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, apa sih yang paling indah dalam dunia ini? Coba dijawab. Mungkin yang ada yang bilang yang paling indah itu adalah keluarga. Ada juga yang bilang mempunyai pasangan. Ada juga yang bilang teman yang banyak, pekerjaan yang baik, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini kita sama-sama mengerti bahwa yang paling indah dalam hidup kita bukan hal yang seperti itu. Ketika kita bertumbuh dan melakukan firman-Nya, itulah yang indah. Dan biarlah pujian jadikan aku indah menjadi kerinduan kita dalam mendengar dan melakukan firman-Nya.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dan selamat ulang tahun saya ucapkan pada GKL Angke yang sedang memperingati hari jadinya yang ke-31. Yeay! Congratulations, kasih tepuk tangan karena Tuhan sudah setia selama 31 tahun ini kepada gerejanya dan kepada saudara semua di tempat ini. Wow, kiranya tidak hanya usia gereja yang ditambahkan oleh Tuhan ya, melainkan juga kedewasaan rohani gereja terus diuji seiring berjalannya waktu. Memang kita belum bisa bertemu pada saat ini dikarenakan situasi pandemik yang menakutkan bagi banyak orang. Namun kita percaya Tuhan yang mampu untuk menghapuskan pandemik ini, sekalipun ia belum melakukannya saat ini, adalah Tuhan yang sama yang mampu memelihara kehidupan kita seturut dengan kemurahannya. Baik di dalam gedung gereja, ataupun melalui layar komputer saudara, layar laptop, ataupun dalam telepon genggam saudara. Usia gereja yang bertambah tidak hanya sekedar dinilai dari gedung gereja yang terasa semakin usang dan memerlukan renovasi dan peremajaan. Namun harus dilihat dari pikiran jemaat yang terus-menerus direnovasi untuk semakin seperti pikiran Kristus. Usia gereja yang bertambah bukan dinilai dengan seberapa banyak aset canggih yang dimiliki oleh gereja, melainkan dengan seberapa relanya gereja untuk dimiliki oleh Yesus Kristus, Sang Empunya Gereja. Apakah saudara semakin rela untuk dimiliki oleh Tuhan Yesus, Sang Empunya Gereja? Dan oleh karena itulah di hari ulang tahun yang spesial ini, kita mau merayakannya juga bukan dengan pesta pora, ataupun makan-makan, ataupun bersenang-senang, melainkan dengan mendengarkan firman Allah. Karena kita percaya firman Allah tidak akan kembali dengan percuma, melainkan pasti melakukan maksud Tuhan bagi gerejanya. Sekali lagi, firman Tuhan tidak akan kembali dengan percuma, melainkan pasti melakukan maksud Tuhan bagi gerejanya. Dan untuk merayakan ulang tahun GKL Angke, maka hari ini kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan yang saya beri judul Bertumbuh dalam Pengenalan akan Allah. Dan firman Tuhan saya ambil dari Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, pertama-tama saya selalu merasa gatal, gitu ya, gatal. Ketika orang di gereja itu selalu bertanya gini, apa kabar, gitu ya. Padahal mereka sendiri belum tentu ingin mendengar kabar kita yang sesungguhnya. Mereka ingin mendengar satu jawaban standar dari kita, yaitu adalah luar biasa, dahsyat, puji Tuhan, yes, 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 atau apapun lah. Nah pertanyaannya gini, apa sih yang luar biasa? Apakah mungkin karena kita biasa di luar? Lagi pula coba dipikirkan, ketika Lause bertanya pada jemaat, dan ada 100 jemaat sama-sama menjawab luar biasa, bukankah artinya 100 jemaat itu semuanya menjadi biasa? Kita terlalu sering ingin luar biasa tanpa kita sadari bahwa kita sebenarnya adalah manusia biasa. Tapi jangan khawatir, Alkitab mencatat apa? Elia adalah manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Dan ketika seseorang menanyakan kabar saya biasanya hanya menjawab seperti biasa, I'm still under God's grace. Seperti biasa, saya masih berada di bawah kasih karunia Tuhan. Masih di bawah masih berada dalam pemeliharaannya Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap jemaat yang mendengarkan firman hari ini adalah jemaat yang baik-baik saja. Seperti biasanya, masih selalu di bawah perlindungan kasih karunia Tuhan. Well, anyway, Rasul Yakobus dalam suratnya tadi menuliskan bahwa Elia adalah manusia biasa. Namun ia memiliki Allah yang luar biasa. Jadi siapa yang luar biasa? Allah kita luar biasa. Kita adalah manusia yang biasa. Itulah sebabnya Elia berdoa. Keren ya? Elia berdoa karena dia tahu bahwa dia adalah manusia biasa. Elia berdoa karena dia tahu bahwa Allahnya luar biasa.
Saya suka dengan kisah ini. Mengapa? Karena ada banyak kesamaan dari kisah Elia dengan kisah kita hari ini. Yaitu bahwa saudara dan saya adalah manusia biasa, namun kita sama-sama memiliki Allah yang luar biasa. Itulah sebabnya kita dipanggil untuk berdoa. Sama seperti Elia diberikan kesempatan untuk berdoa. Rasul Yakobus menuliskan suratnya sambil melihat kepada kejadian di Gunung Karmel. Mari bandingkan di 1 Raja-Raja pasal ke-18. Satu orang Elia yang manusia biasa itu melawan 450 nabi Baal plus 400 orang nabi Asyera. Satu orang Elia melawan 850 nabi yang disupport, didukung oleh raja, militer, dan sebagian rakyat yang mau tidak mau harus menjadi percaya pada Allah-Allah asing itu. Tapi apa yang terjadi? Kita sama-sama sudah membaca bahwa Elia berdoa dan hal luar biasa terjadi. Karena itulah Rasul Yakobus menyimpulkan bahwa doa adalah medium. Doa adalah jembatan antara yang biasa dengan yang luar biasa. Bagaimana menghubungkan kita dengan Tuhan? Yaitu ada yang namanya doa. Satu jembatan yang menghubungkan antara kita yang biasa dengan Tuhan yang luar biasa. Doa menjadi sarana penghubung antara manusia dengan Tuhan. Doa menjadi satu cara berkomunikasi dengan Tuhan. Dan sekalipun doa kita seringkali terdengar canggung dan terdengar tidak meyakinkan, namun kita berdoa juga karena apa? Karena kekuatan doa tidak terletak pada kita yang mengucapkannya, melainkan terletak pada Dia yang mendengarkan doa kita. Sekali lagi, kekuatan doa tidak terletak pada kita yang mengucapkannya, melainkan terletak pada Dia yang mendengarkan doa kita. Dan itulah sebabnya kita tidak malu untuk berdoa, karena ternyata doa kita dapat membuat perbedaan. Yes, doa saudara membuat perbedaan. Jadi kebenaran yang pertama dari kisah Elia ini adalah bahwa kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah melalui aktivitas berdoa karena Tuhan mendengarkan doa kita. Sederhana ya? Hal yang kedua kita temukan dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-24. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Lalu dimulailah satu kontes berdoa. Wow, seru ya. Kontes berdoa antara Elia dengan nabi-nabi asing tadi. Elia memanggil Allahnya, sedangkan 800 nabi lainnya memanggil Allah mereka. Bahkan Elia sempat mengejek mereka. Dia katakan, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia sedang merenung. Mungkin ada urusannya. Mungkin ia bepergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Kemudian nabi-nabi itu berteriak lebih keras dan melakukan beragam ritual sampai kerasukan. Kita mungkin pikir seperti kalau orang main reok ponorogo gitu ya, sampai kerasukan. Gitu. Namun Alkitab mencatat apa di ayat yang ke-29? Tetapi tidak ada suara. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada tanda perhatian. Kegagalan 850 orang nabi itu bukan terletak pada kurangnya iman mereka, melainkan terletak pada ketiadaan kuasa dari Allah mereka. Sekali lagi, kegagalan 850 orang nabi itu bukan terletak pada kurangnya iman mereka, melainkan terletak pada ketiadaan kuasa dari Allah mereka. 850 orang nabi itu percaya pada Allahnya, namun mereka mempercayai Allah yang salah dan berdoa pun dengan cara yang salah. Mereka percaya pada Allah yang tidak memperhatikan mereka. Heartbreaking. Setelah itu giliran Elia. Elia percaya bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang memperhatikan umatnya. Ia berdoa tidak panjang-panjang, tidak diulang-ulang, tidak berteriak-teriak. Elia hanya satu kali berseru. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Sebagaimana dicatat di ayat yang ke-37. Dan saya suka hasilnya. Ayat 39 mencatat apa? Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air dalam parit itu pun habis dijilatnya.
Saudara bisa melihat bagaimana Allah yang memperhatikan umatnya adalah juga Allah yang menjawab doa dan membuat hati mereka tobat kembali. Doa yang dijawab, Allah yang memperhatikan, itu seharusnya mendorong terjadinya pertobatan dalam kehidupan kita. Pertobatan adalah peristiwa setiap hari, bukan peristiwa 10 atau 15 tahun yang lalu. Dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kita dalam doa untuk meminta makanan yang secukupnya dari Tuhan setiap hari. Lalu Yesus melanjutkan tentang meminta pengampunan setiap hari, seperti kita juga diajar untuk mengampuni setiap hari. Allah melangkah setiap hari. Kita diajak untuk bergerak mengikuti langkah dan iramanya. Namun seringkali kita gagal mengikuti langkah dan irama Tuhan di dalam keseharian kita. Mengapa demikian? Jawabannya adalah karena kita seperti 850 nabi-nabi Baal dan Asyera itu, seringkali kita tidak merasa membutuhkan kehadiran Tuhan setiap hari. Kita melakukan ritual seperti pergi ke gereja seminggu sekali, membayar perpuluhan sebulan sekali, rajin komsel setiap minggu, ikut pendalaman Alkitab setiap bulan, dan kita merasa bahwa itu sudah cukup. Tetapi kita tidak bertumbuh seiring dengan langkah dan iramanya Tuhan, karena kita seringkali menolak untuk bertumbuh setiap hari. Kita tidak bertumbuh seiring dengan langkah dan irama Tuhan karena kita seringkali menolak untuk bertumbuh setiap hari. Dalam masa pandemik ini, ketika kita tidak bisa beribadah di hari Minggu, kita mulai menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan setiap hari. Kita membutuhkan pengampunan setiap hari, kita membutuhkan makanan rohani setiap hari, sebagaimana kita membutuhkan makanan jasmani kita setiap hari. Dan kebenaran kedua dari kisah Elia ini adalah kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, bukan melalui aktivitas gereja yang sesekali, melainkan kita bertumbuh karena mengikuti langkah dan irama Tuhan setiap hari. Bukan sesekali, tapi setiap hari. Kebenaran yang ketiga kita temukan dalam ayat berikut ini. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-39. Lalu orang-orang menjadi percaya ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Lalu singkat kata singkat cerita, hujan pun akhirnya turun. Seperti yang diceritakan kembali oleh Yakobus dalam suratnya. Kontes berdoa sudah dimenangkan oleh Elia. Allah membuktikan dirinya dan umat berbalik kepada Allah. Saya suka ending dari kisah ini, yaitu ada umat yang berbalik kepada Allah. Yang misalnya tadinya mengarah ke sini, tiba-tiba sekarang berbalik kepada Allahnya. Saya banyak mendengar kisah mujizat. Namun kadang saya mendengar hanya sekedar perkara ajaibnya, tanpa disertai dengan kesediaan hati yang berbalik kepada Allah. Hanya sekedar masalah terjawab, berubah sebentar mendekati Allah, lalu kemudian berubah lagi menjauhi Allah. Saya pikir itu bukan mujizat, itu sihir. Mujizat dan kebaikan Tuhan bukan sekedar tontonan, tetapi untuk memanggil kita kembali. Dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan sendirilah yang membuktikan dirinya melalui doa kita. Kita berdoa bukan dengan metode yang mengasihkan, melainkan karena kita sadar bahwa hanya Tuhan sajalah yang menjadi alasan kita berdoa. Sebagaimana Elia disebut manusia biasa, saya pikir kita semua yang bukan nabi tentunya, kita nggak ada yang nabi di sini kan, pastinya lebih biasa lagi. Namun ketika kita berdoa, Tuhan pasti melaksanakan kehendaknya. Bukan kehendak kita, kehendak Tuhan. Dan ketika mujizat terjadi dan pertolongan diberikan, pastikan hati saudara berbalik kepada Tuhan. Semakin kagum dan semakin setia untuk mengiring Tuhan. Karena jika ia membuktikan dirinya 3000 tahun yang lalu, saya percaya ia tetap bisa membuktikan dirinya hari ini. 31 tahun sudah Tuhan menyertai gereja saudara. 31 tahun sudah Tuhan membuktikan dirinya berulang-ulang sebagai Allah yang memperhatikan. 31 tahun sudah dan Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan gerejanya. Lalu apa yang sudah Anda lakukan selama 31 tahun ini untuk Tuhan? Apa yang sudah saudara lakukan? Hal itu mengantarkan kita pada kebenaran ketiga dalam kisah Elia ini, yaitu bahwa Tuhan harus ditinggikan dalam kesaksian hidup kita pada dunia ini. Tidak banyak gunanya jika kita mengikuti Tuhan setiap hari, jika kita tidak memberikan kasih kita kepada dunia ini. Tidak banyak gunanya bersembunyi di gedung gereja ketika hati kita menjadi dingin. Sebaliknya,
Panggilan Tuhan bukan hanya agar kita menjadi gereja yang sekedar tua, melainkan untuk menjadi gereja yang dewasa bagi dunia ini. Panggilan Tuhan bukan agar sekedar kita bergereja atau bernyanyi di gereja, tapi untuk menjadi gereja bagi dunia ini. Yaitu karena tidak akan ada keselamatan bagi dunia ini jika bukan karena tugas gereja. Jadi tugas saudara adalah untuk memperkenalkan Tuhan pada dunia ini. Sebagai seorang kepala sekolah, saya tidak terlalu bangga ketika murid saya mendapat nilai 100 pada ulangan harian ataupun ujian nasional. Namun saya akan bangga ketika murid saya menjadi anak yang berbakti pada orang tua, menjadi anak yang memberikan belas kasihan pada orang miskin, menjaga bumi ini dengan merawat tanaman, dan tidak membuang sampah sembarangan. Saudara paham maksud saya kan? Yang membanggakan bukanlah ketika murid saya dapat menyebutkan nama 12 murid Yesus ataupun ke 66 kitab di dalam Alkitab. Saya nggak bangga akan hal itu. Saya akan bangga terhadap murid-murid saya ketika mereka membagikan kasih Tuhan yang sudah mereka terima pada dunia di sekitarnya. Dan saya percaya bahwa gereja saudara juga Tuhan akan bangga ketika saudara membagikan kasih Tuhan itu pada dunia di sekitar saudara. Bukan sekedar terlelap dalam kegiatan gerejawi, melainkan untuk mewartakan pekerjaan Kristus yang besar bagi bangsa ini. Di komunitas, di tempat kerja, di rumah, di antara teman-teman kita. Yaitu bahwa benar, dialah Allah yang telah setia memanggil dan menuntun kita sampai kepada kesudahannya. Jarak antara hari ini dengan kekekalan nanti harus kita isi dengan kesadaran untuk mencari Tuhan setiap hari. Dan membagikan Tuhan pada dunia ini setiap hari. Sekali lagi, jarak antara hari ini dengan kekekalan nanti harus kita isi dengan kesadaran mencari Tuhan setiap hari dan membagikan Tuhan pada dunia ini juga setiap hari. Itulah yang dimaksud dengan bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Izinkan saya menutup firman Tuhan hari ini dengan satu cerita tentang Mayor Daniel Webster Whittle. Seorang yang dibesarkan dalam keluarga Kristen namun hidupnya tidak Kristen-Kristen amat. Ia memutuskan untuk menjadi tentara dan membela Amerika sewaktu perang saudara pada tahun 1861. Ibunya memasukkan Alkitab ke dalam tasnya sewaktu ia meninggalkan rumah untuk memulai kehidupan yang bisa dikatakan jauh dari Tuhan. Dalam satu pertempuran, ia terluka dan harus menjalani perawatan untuk jangka waktu yang cukup lama di rumah sakit. Ia menemukan di dalam tasnya Alkitab yang lama tidak dibacanya. Untuk mengisi waktu dalam pemulihannya, ia membaca Alkitab setiap hari. Perlahan-lahan ia mulai menemukan kembali imannya yang telah lama diacukannya. Sekalipun ia tahu bahwa ia bukanlah orang suci, ia hanyalah seorang berdosa. Tidakkah Mayor Whittle kedengarannya sama seperti Anda dan saya? Kita bukan orang suci, kita sama-sama orang berdosa, kita manusia biasa. Nah, pada satu hari, seorang perawat dengan tergesa-gesa masuk ke dalam kamarnya dan memintanya untuk mengikuti sang perawat tersebut. Dalam kebingungan, ia mengikutinya memasuki kamar tempat seorang anak muda yang merintih kesakitan. Anak muda ini sekarat, saya mohon berdoalah untuknya, kata perawat itu. Mengapa Anda minta saya untuk berdoa untuknya? Tanya Daniel Whittle pada perawat itu. Karena Anda adalah satu-satunya orang di rumah sakit ini yang membaca Alkitab. Saya pikir Anda adalah seorang Kristen, kata si perawat itu lagi. Sadar bahwa ia tidak punya pilihan, Daniel Whittle mendekati anak muda yang merintih kesakitan itu. Namun ia sungguh tidak tahu apa yang harus ia doakan. Ia bukan orang baik-baik, kata si perawat menunjuk pada anak muda itu. Hal itu menyadarkan Daniel Whittle, tapi saya juga bukan orang baik-baik, katanya perlahan. Saya bukan orang baik-baik. Pada saat itulah Roh Kudus bekerja mengingatkannya akan satu ayat firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius pertama ayat yang ke-12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada harinya Tuhan. Ia berdoa untuk anak muda yang kesakitan itu, memohonkan pengampunan dan menyerahkan anak muda itu kepada Tuhan. Lalu dengan seiring doanya, rintihan anak muda itu berangsur-angsur mereda sampai tidak terdengar lagi. Perlahan-lahan ia membuka matanya, anak muda itu telah meninggal.
Namun anak muda itu tersenyum. Ia yang hidup dalam merintih kesakitan meninggal dengan senyuman di wajahnya. Pada hari itulah, pada saat itu juga Daniel Whittle menjadi percaya kepada Tuhan yang sanggup menjaga dan memelihara orang yang telah dipanggil untuk menjadi miliknya. Setelah perang, ia menjadi seorang penginjil dan penulis lagu. Salah satu lagunya yang paling abadi masih kita dengar hari ini adalah lagu yang berjudul I Know Whom I Had Believed, yang telah diindonesiakan dengan judul Ku Heran Allah Mau Memberi. Saudara, ada banyak hal yang terjadi selama 31 tahun penyertaan Tuhan di dalam gereja ini. Dan seringkali kita tidak mengikuti langkah dan irama Tuhan. Namun Tuhan setia pada orang-orang pilihannya. Dan itulah yang membuat kita berani untuk mengambil langkah hari ini untuk mengiring Tuhan. Yaitu karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Yaitu kepada Tuhan yang berkuasa memelihara gerejanya sampai kepada hari Tuhan. Elia mengajar kita untuk berdoa bukan sekedar agar doa kita dikabulkan atau untuk gagah-gagahan semata. Melainkan agar kita semakin mengenal siapa Tuhan yang kita percayai. Allah yang memperhatikan kita dan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun di dalam kehidupan ini. 31 tahun gereja yang kita cintai ini berdiri bukan karena kuat atau gagah kita, melainkan karena Tuhan yang memberikan pertumbuhan dan pemeliharaan sampai kepada kesudahannya. Mari hari ini kita datang pada Allah, gunung batu yang daripadanya kita terpahat dengan bawa hidup dan kelemahan kita. Karena hanya itulah yang kita miliki. Namun yang sedikit yang kita miliki ini, itulah yang membuat kasih karunia Tuhan itu cukup bagi hidup kita. Kiranya iman saudara terus dibangun di atas dasar Tuhan yang benar. Terus bertumbuh menjadi dewasa secara rohani sehingga harinya kelak. Doa saya menyertai gereja dan saudara semua. Amrih mulya dalam Gusti untuk kemuliaan Tuhan yang besar. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu
begitu indah. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, dan biarlah kita semakin bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama kita naikkan pujian Sungguh Indah.
ketiga. Oke. Kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-31 GKR Cabang Angke. Tetap setia melayani, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita patut bersyukur karena Tuhan terus memelihara dan memberkati gereja kita hingga hari ini kita bisa merayakan ulang tahun yang ke-31. Untuk itu mari kita bersama-sama bersyukur dan berdoa supaya Tuhan terus memakai gereja kita dalam perjalanan usia ke depan untuk memuliakan Dia. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Bapa oleh karena anugerah dan segala kebaikan-Mu dalam perjalanan gereja ini. Selama 31 tahun Engkau terus memelihara dan memberkati, memakai hamba-hamba Tuhan untuk boleh melayani Tuhan, mengarahkan dan membimbing jemaat-Mu. Demikian juga dengan keterlibatan seluruh jemaat, dari anak-anak sampai orang dewasa. Kami terus menjadi saksi Tuhan menjangkau jiwa bagi Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan perjalanan usia gereja ini ke depan Tuhan. Sepanjang gereja ini dalam pemeliharaan Tuhan, biarlah Engkau terus memperlengkapi banyak orang untuk boleh melayani Tuhan, menjangkau lebih banyak lagi jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh menaikkan syukur kami oleh karena kemurahan-Mu dalam ulang tahun yang ke-31 ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Saudara, segera kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama berdiri dan terimalah berkatnya daripada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, pergilah dan terimalah berkatnya daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, persekutuan, pimpinan, kekuatan, serta pertolongan dari Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara sekalian dari pagi hari ini lagi, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Mari kita memperhatikan beberapa warta melalui slide berikut. Sampai jumpa minggu depan di ibadah offline. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan.